Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Irfan Darmanti, NIM 2301010130188 dari kelompok 2 kelas Ilmu Pemulihan Ternak A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan sekaligus populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Adanya perbedaan biologis antar individu-individu yang tercermin di dalam keragaman suatu sifat individu-individu dalam populasi ternak. Keragaman merupakan sifat yang sangat penting dalam pemulihan, terutama dalam seleksi. Keragaman suatu sifat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini ditentukan oleh susunan gen dan susunan kromosom yang dimiliki oleh individu. Berbeda dari faktor genetik, faktor lingkungan ini ditentukan pada kapan dan ternak tersebut berada. Upaya peningkatan ternak melalui pemulihan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui peningkatan mutu genetiknya. Untuk mendapatkan ternak dan produksi yang berkualitas unggul, diperlukan beberapa cara berupa pendugaan nilai pendugaan dan proses seleksi dengan parameter genetik. Parameter genetik tersebut terdiri dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pada praktikum kali ini menggunakan komoditas ayam petelur. Beberapa jenis ayam petelur yang umum dipelihara di Indonesia adalah ayam ras petelur, ayam Arab, dan ayam kampung dengan tingkat produktivitas yang relatif masih rendah. Ayam ras petelur dan ayam Arab merupakan ayam hasil pemulihan yang memiliki produktivitas relatif seragam yang dicirikan dengan penampilan fisik. Penampilan fisik tersebut terdiri dari warna bulu, bentuk cengger, warna cengger, dan lain-lain yang relatif seragam dalam suatu populasi. Berbeda dengan ayam kampung, tingkat keragaman produksi telur dan penampilan fisik di dalam dan antar populasi relatif masih tinggi, sehingga upaya peningkatan produksi telur masih dapat dilakukan melalui seleksi terhadap sifat-sifat yang berhubungan dengan produksi telur melalui eksplorasi keragaman gen-gen yang berhubungan dengan sifat tersebut. Produksi telur ayam kampung biasanya pada setiap tahun yaitu 30 hingga 80 butir dengan berat 37,5 gram. Sedangkan ayam petelur berkisar 200 hingga 250 butir per tahun dengan berat rata-rata 55,6 gram. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari ayam-ayam petelur adalah dengan menyeleksi tetua unggul baik jantan atau betina melalui seleksi yang ketat. Tujuan diadakannya praktikum ilmu pemulihan ternak ini yang pertama ialah agar kita dapat mengetahui pengertian heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua ialah agar kita dapat mengetahui cara melakukan perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur dan heritabilitas bobot telur, lalu korelasi genetik antar indeks bentuk telur dengan bobot telur, dan yang terakhir ialah repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur dan repeatabilitas dalam kelas bentuk telur. Yang ketiga ialah agar kita dapat mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat diadakan praktikum ilmu pemulihan ternak ini ialah untuk mengetahui pengertian heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selain itu, untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas dari suatu populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik, melalui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berikut ini akan ditayangkan contoh soal atau data bumi indeks bentuk telur dan bobot telur dari ayam petelur. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1. Dari data tabel tersebut bisa diperoleh Y titik-titik atau total dari semua data yaitu 1593,76. S atau total bejantan ada 4. N titik yaitu banyaknya data keseluruhan yaitu 20, dan K sama dengan NI
atau banyaknya data per individu adalah 5. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1. Yang pertama ialah faktor koreksi atau FK. Faktor koreksi memiliki rumus Y titik kuadrat per N titik. Yang kedua ialah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yang memiliki rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangin FK. Yang ketiga ialah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW yang memiliki rumus sigma I sigma A YIK kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat per NI. Yang keempat ialah derajat bebas antar pejantan atau DBS yang memiliki rumus S dikurangin 1. Yang kelima ialah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang memiliki rumus N titik dikurangin S. Yang keenam ialah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS yang memiliki rumus JKS per DBS. Yang ketujuh ialah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yaitu atau KTW yang memiliki rumus JKW per DPW. Yang kedelapan ialah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W yang memiliki rumus yaitu KTW sendiri. Yang kesembilan ialah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S yang memiliki rumus dalam kurung KTS min KTW per K. Yang terakhir ialah yang ke-10 yaitu heritabilitas indeks bobot telur atau H kuadrat yang memiliki rumus 4 kali ragam S per ragam S ditambah ragam W. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai heritabilitas indeks bentuk telur sebesar 2,91. Semakin besar nilai heritabilitasnya menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Nilai heritabilitas tinggi artinya pada populasi tersebut memiliki variasi genetik yang tinggi, sehingga seleksi efektif untuk dilakukan. Berikut ini ialah pembuatan daftar seragam dari heritabilitas indeks bentuk telur. Selanjutnya ialah tabel rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Dapat dilihat dari data tabel tersebut diperoleh Y titik-titik atau total dari semua data ialah 955,17. Setelah itu ada S atau total pejantan yaitu ada 4. N titik atau banyaknya data keseluruhan adalah 20. K sama dengan NI atau banyaknya data per individu adalah 5. Proses perhitungan heritabilitas bobot telur memiliki rumus dan perhitungan yang sama dengan heritabilitas indeks bentuk telur, yaitu dengan faktor koreksi. Yang kedua ialah jumlah kuadrat antar pejantan. Yang ketiga ialah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan. Yang keempat adalah derajat bebas antar pejantan. Yang kelima ialah derajat bebas antar anak dalam pejantan. Yang keenam ialah kuadrat tengah antar pejantan. Yang ketujuh ialah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan. Yang kedelapan ialah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Yang kesembilan ialah kuadrat tengah harapan antar pejantan. Dan yang ke-10 ialah heritabilitas bobot telur atau H kuadrat. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai heritabilitas bobot telur sebesar 0,69 yang termasuk dalam kategori tinggi, sehingga perbedaan penampilan bobot telur antar individu pada populasi tersebut sebesar 69% dari faktor genetik dan sisanya dari faktor lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Berikut adalah pembuatan daftar seragam dari heritabilitas bobot telur 1. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotipik akibat dari pengaruh genetik aditif. Dari hasil tersebut diperoleh nilai heritabilitas indeks bentuk telur yaitu 2,91 dan heritabilitas bobot telur sebesar 0,698. Nilai heritabilitas memiliki selang nilai antara 0 hingga 1. Heritabilitas mempunyai 3 kategori, yaitu kategori rendah atau lowly heritable, yang kedua kategori sedang atau
moderately heritable, dan yang ketiga ialah kategori tinggi atau highly heritable. Semakin besar nilai heritabilitasnya, menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap kelakuan seleksi. Jika nilai heritabilitas tinggi, artinya pada populasi tersebut memiliki variasi genetik yang tinggi, sehingga seleksi efektif untuk dilakukan. Variasi indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1 ini juga karena adanya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini memiliki pengaruh besar pada penampilan karakter tersebut. Di samping itu, faktor lingkungan seperti kesehatan ayam dan supply dalam pakan yang sangat penting karena mengakibatkan efek langsung pada performa ayam, misalnya melalui makanan, akibat penyakit, dan pengelolaan. Nilai heritabilitas yang tinggi pada IBT1 atau indeks bentuk telur 1 menunjukkan bahwa pengaruh genetik lebih besar dibandingkan dengan pengaruh lingkungan. Faktor yang dapat mengaruhi nilai heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan, setelah itu jumlah, dan yang terakhir ialah asal data yang berbeda-beda. Selanjutnya ialah tabel rekapitulasi data korelasi genetik antar indeks bentuk telur dengan bobot telur. Dapat dilihat dari tabel tersebut, yaitu X mewakili indeks bentuk telur dan Y mewakili bobot telur. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa X titik sebesar 1593,76, Y titik senilai 955,17, XIK YIK senilai 76.114,9, N titik senilai 20, NI sama dengan K yaitu 5, dan S yaitu adalah 4. Untuk perhitungan korelasi genetik, yang pertama ialah faktor koreksi atau FK yang memiliki rumus X titik dikali Y titik dikali N titik. Yang kedua ialah jumlah hasil kali antar pejantan atau CHKS yang memiliki rumus sigma I XI titik YI titik dibagi NI dikurangi FK. Yang ketiga ialah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau CHKW yang memiliki rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI titik YI titik dibagi NI. Yang keempat ialah derajat bebas antar pejantan atau DBS yang memiliki rumus S dikurangi 1. Yang kelima ialah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang memiliki rumus N titik kurangi S. Yang keenam ialah hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang memiliki rumus yaitu JHKS per DBS. Yang ketujuh ialah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW yang memiliki rumus JKHW per DBW. Yang kedelapan ialah hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV yang memiliki rumus yaitu KOV sama dengan HKRW. Yang sembilannya ialah hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOVS yang memiliki rumus dalam kurung HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Yang 10 ialah korelasi genetik atau RG yang memiliki rumus 4 KOVS dibagi akar 4 ragam S dari X atau indeks bentuk telur dikali 4 dikali ragam S Y atau ragam S dari bobot telur. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi genetik antar indeks bentuk telur dengan bobot telur yaitu sebesar negatif 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi atau produktivitas pada sifat yang kedua. Berikut ialah pembuatan daftar seragam dari korelasi genetik antar indeks bentuk telur dengan bobot telur. Korelasi genetik merupakan parameter genetik untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Pada hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai korelasi genetik antar indeks bentuk telur dengan bobot telur sebesar negatif 0,86. Koefisien korelasi genetik mempunyai nilai rentang dari negatif 1 hingga positif 1.
Bila koefisien korelasi antar dua sifat termasuk kategori tinggi dan bernilai positif, maka hanya perlu melakukan seleksi pada sifat yang pertama, tidak perlu melakukan seleksi pada sifat yang kedua. Artinya, seleksi untuk meningkatkan sifat yang pertama akan diikuti oleh peningkatan produktivitas pada sifat yang kedua. Bila koefisien korelasi pada kedua sifat tersebut negatif tetapi tinggi, mengandung arti bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan produktivitas pada sifat yang kedua. Bila koefisien korelasi antar dua sifat termasuk rendah tetapi positif, mempunyai arti bahwa hubungan antar dua sifat tersebut lemah. Maka seleksi tersebut pada sifat pertama hanya akan mempengaruhi sedikit peningkatan pada penampilan sifat kedua. Bila koefisien korelasi antar kedua sifat tersebut rendah dan negatif, berarti hubungan antar dua sifat tersebut lemah, sehingga seleksi terhadap sifat kedua dapat dilakukan secara terpisah. Korelasi dari hasil perhitungan tersebut, korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada perhitungan tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan yang lebih besar daripada faktor genetik, sehingga menyebabkan hasilnya negatif. Korelasi genetik antar dua performa dapat bernilai negatif dan tinggi disebabkan apabila korelasi lingkungan antar kedua performa tinggi, sehingga faktor lingkungan menutupi ekspresi faktor genetik. Selanjutnya ialah disajikan tabel rekapitulasi repeatabilitas antar indeks bentuk telur. Bisa dilihat dari tabel tersebut diperoleh sigma X yaitu 954,42, sigma Y yaitu 995,02, sigma X di kuadrat yaitu 910.917,53, sigma Y di kuadrat yaitu 912.063,2, sigma XY yaitu 75.972,05, sigma X kuadrat yaitu 75.924,33, dan sigma Y kuadrat yaitu 76.019,8. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur memiliki rumus yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi kurung buka sigma X dikali sigma Y dibagi N kurung tutup dibagi akar kurung buka sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X di kuadrat per N kurung tutup 2 kali dikali kurung buka sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y di kuadrat dibagi N kurung tutup 2 kali. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa satu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Selanjutnya disajikan tabel rekapitulasi repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Bisa dilihat dari tabel tersebut diperoleh sigma Y IJ kuadrat yaitu 164.215,4, Y titik 1146, M titik 24, MI 3, N sama dengan K sama dengan 8. Lalu ada perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Yang pertama ialah faktor koreksi yang memiliki rumus Y titik kuadrat dibagi M titik. Yang kedua ialah jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang memiliki rumus yaitu sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Yang ketiga ialah jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang memiliki rumus sigma I sigma J YIJ kuadrat dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi MI. Yang keempat ialah derajat bebas antar individu atau DBB yang memiliki rumus N dikurangi 1. Yang kelima ialah derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang memiliki rumus N dalam kurung MI dikurangi 1. Yang keenam ialah kuadrat tengah antar individu atau KTB yang memiliki rumus JKB per DBB. Yang ketujuh ialah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW yang memiliki rumus JKW per DBW. Yang kedelapan ialah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W yang memiliki rumus yaitu
ragam W sama dengan KTW sama dengan 6842,31. Yang ke-9 ialah kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B yang memiliki rumus dalam kurung KTB dikurangi KTW per K. Yang ke-10 ialah repeatabilitas atau R yang memiliki rumus yaitu ragam B dibagi ragam B ditambah ragam W. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur yaitu sebesar negatif 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat memiliki kemampuan yang rendah untuk mengulangi pada periode berikutnya. Berikut ini ialah pembuatan daftar statistik ragam dari repeatabilitas dalam kelas bobot telur. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Repeatabilitas memiliki dua tipe, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan bila setiap individu mempunyai lebih dari dua data hasil pengukuran atau penimbangan produksi. Koefisien nilai repeatabilitas memiliki nilai selang antar negatif 1 hingga positif 1. Nilai repeatabilitas yang mendekati nilai positif 1 menunjukkan bahwa satu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya atau extremely repeatable. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas indeks untuk telur 1 yaitu sebesar 0,99 dan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur sebesar negatif 0,14. Faktor-faktor yang mempengaruhi heritabilitas cenderung mempengaruhi nilai repeatabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi repeatabilitas terdiri dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Repeatabilitas suatu sifat ditentukan oleh keragaman faktor penyusunannya, yaitu faktor genetik yang terdiri atas gen aditif, dominan, dan epistasis, serta faktor lingkungan baik yang bersifat permanen maupun sementara. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur memiliki nilai sebesar 2,91 yang termasuk dalam kategori tinggi dan di luar rentang nilai heritabilitas. Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu pengambilan data, jumlah data, dan metode yang digunakan. Selain itu, diperoleh nilai heritabilitas dalam kelas sebesar 0,69 yang termasuk dalam kategori tinggi, sehingga perbedaan penampilan bobot telur antar individu pada populasi tersebut sebesar 69% dari faktor genetik dan sisanya dari faktor lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Pada korelasi genetik diperoleh nilai sebesar negatif 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada sifat pertama akan menurunkan pada produktivitas sifat yang kedua. Pada repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai sebesar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa satu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai sebesar negatif 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat memiliki kemampuan yang rendah untuk mengulangi pada periode berikutnya. Sekian pemaparan dari saya mengenai praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.